Racikan Berita 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kita berjumpa di channel WeWatch yang seru ini, di mana kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren. Di sebelah kanan saya Bang Agus Wahid. Ya. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ujung kanan tokoh kita Bang Taufik Baudin. Nah, Masya Allah. mantap. Kita akan ngobrol bareng-bareng nih terkait dengan adanya seorang menteri yang viral sekali di negara kita terkait dengan situasi keuangan negara kita, Pak Purbaya. Nah, Bang Agus, Ya. Anda kan sudah mengenal, memonitor betul. Ya, Apa pendapat Anda tentang Purbaya ini? ya. Saya harus mengatakan awalnya adalah semuanya ada blessing in disguise. Dari awalnya kebijakan seorang Sri Mulyani yang memang anti rakyat, saya katakan. Di antaranya adalah kenaikan PBB, PP yang sangat hiperbolik sampai 1000%. Seperti Cirebon sampai 1.200%, itu sangat tidak rasional dan ini menimbulkan suatu gelombang reaksi yang luar biasa. Dan puncaknya adalah suatu demo yang masif, tidak hanya di beberapa daerah, tapi juga puncaknya di Jakarta, di sekitar parlemen. Ya. Dan kemudian puncak itu kita saksikan tanggal 26 sampai 30 Agustus menjadi sesuatu yang luar biasa. Di situ kemudian Prabowo melihat ada sesuatu yang memang harus dirubah. Dan inilah saya katakan ada blessing disguise. Pak Prabowo menghadirkan seorang Menteri Keuangan yang bernama Purbaya. Jadi ini adalah koreksi yang sangat mendasar karena Purbaya kemudian melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Tapi sekali lagi Purbaya melakukan itu juga tidak akan lepas dari rambu-rambu atau sinyal-sinyal yang memang sudah digariskan oleh Prabowo sebagai yang mengangkat menteri itu. Nah, kita tahu bahwa gebrakan pertama yang dilakukan adalah bagaimana mendistorsi kebijakan pajak yang sudah luar biasa tadi, kemudian dialihkan menjadi pajak yang pro rakyat. Kemudian kita juga tahu bahwa terjadi pengendapan keuangan negara sampai berapa ratus triliun. Kita tahu di BI waktu itu ada 450 triliun yang kemudian Purbaya langsung melakukan. Ini harus digerakkan atau disalurkan. Dan kemudian dicairkan tahapan pertama adalah 200 triliun kepada 7 bank negara, termasuk bank BCA juga. Arahnya adalah bagaimana keuangan ini sampai kepada masyarakat. Arah sekali lagi ada dimensi meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini adalah gebrakan. Satu lagi, Purbaya ketika diberhadapkan dengan persoalan kredit dari Wush gitu kan, beliau langsung bergerak. Oh no, gitu. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung itu berbiaya non APBN gitu Mas. Yeah. Tapi kemudian ketika ada idle, ada persoalan, kenapa kau dimintakan kepada APBN? Purbaya melihat itu sekali-kali tidak, karena ketika dialihkan APBN sama artinya membebani rakyat, dan itu kemudian dia katakan no and no dan sebagainya. Bahwa kemudian ada suatu upaya dipindahkan ke Danantara, ternyata juga no juga. Artinya di sini ada benang merah. Prabowo menghendaki ada ekonomi yang berpihak kepada rakyat, kepentingan rakyat. Purbaya pun seperti itu, sehingga ada titik temu yang memang bisa diharapkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebijakan Purbaya ini ke depan juga akan konsisten? Kita wait and see. Karena apa? Karena Purbaya berhadapan dengan kekuatan raksasa, di antaranya adalah oligarki, tapi juga internal pemerintahan itu sendiri. Seluruh kementerian kita tahu benar-benar disidik, dilihat apakah sesuai program atau bagaimana. Kalau misalnya terjadi saldo, tarik. Itu kan sesuatu yang baru gitu Mas. Zaman Mulyani tidak pernah terjadi seperti itu. Bicara zaman Sri Mulyani Bang. Kira-kira menurut Bang Taufik apa Bang yang menyebabkan Sri Mulyani harus diganti Bang? Saya melihat dari aspek nilai atau prinsip yang dipakai ya.
Purbaya ini berangkat dengan nilai-nilai atau prinsip, bahkan juga nawaitunya sebagai Menteri Keuangan adalah berusaha menjawab pertanyaan bagaimana Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sana empati. Ini sesuai dengan garis besar prinsip yang digunakan oleh Pak Prabowo. Sri Mulyani enggak. Bagaimana ngitung anak sekolah? Kuat ini, pajak ini, tarik. Jadi bukan empati, bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, nggak ada. Artinya apa? Sri Mulyani tidak pernah merasakan susah. Nggak pernah berpikir bagaimana dia susah orang cari dia. Enggak ada itu. Hidupnya pernah susah nggak? Ini yang nggak enak cerita sedikit. Zamannya almarhum Menteri Keuangannya Pak Ali Wadana, saya dekat sekali dengan beliau karena kebetulan dekan juga, saya aktivis, saya juga ngajar segala macam. Sampai suatu hari ini kasus ya, demi Allah, ada seseorang saya nggak tahu dari mana datangnya, tapi dia mengeprot saya dan meminta saya memperlancar dan membantu untuk melobi Pak Ali Wadana agar beliau banyak-banyak ambil pinjaman dari luar negeri. Kemudian apa? Dan kalau Anda lakukan itu, Anda akan dapat komisi 0,0 sekian persen. Dari nilai sekian. Dari yang pinjaman itu. Kaget saya, kok sampai begitu gitu ya. Jadi saya ngomong sama Pak Wadana, beliau ketawa. Beliau ketawa. Wah itu sih biasa Taufik, orang selalu akal-akalan, jangan laden begituan. Saya bilang pada iya Pak, tapi ini nggak benar. Saya akan sikat habis yang begini. Ini sampai sekarang sudah nggak ada sekarang. Saya bukan nuduh ya, bukan nuduh ini. Jadi kalau emang senang hobi yang utang luar negeri, nggak ada ngejar komisi. Saya boleh dibilang goblok karena 0,0 sekian persen itu dalam dolar itu udah bisa juta itu ngomongnya. Jadi yang nggak tahu bukan nuduh, tapi dulu pernah kejadian seperti itu. Nah, Sri Mulyani kan ngaturan rasional aja, bukan dengan rasa dan ada empati, nggak ada. Wah ini sampai ada yang dibongkar Pak Purbaya itu ada deposito sekian ratus triliun. Itu buat apa? Jadi tujuan bukan kesejahteraan dan manfaat buat rakyat, tapi bagaimana dia bisa mengelola keuangan untuk negara, bukan untuk rakyat. Dan itu yang deposito diam-diam itu bunganya kemana itu? Sekian ratus triliun bunganya kemana itu baru tahu saya. Dan itu kira-kira nggak nuduh, saya nggak tahu. Tapi beda betul. Yang satu life values-nya adalah rasa. Pak Purbaya ini dengan kalau bahasa bukunya basisnya spiritual intelligence. Sedangkan Sri Mulyani bahasa intellectual intelligence. Itu nggak nyambung. Sorry aja. Mari Bang Agus. Tentu saja sikap atau langkah Pak Purbaya ini ada yang suka, tapi juga ada yang nggak suka. Yang tidak suka jelas yang kepentingannya terganggu. Misalnya? Contoh, Kementerian X katakanlah, plafonnya sekian, katakanlah 10 lah katakanlah. Tapi kemudian karena ada mismanagement dan sebagainya, maka direview. Program yang tidak tepat itu, tidak tersarannya, ada apa? Apakah itu sekedar mismanagement atau ada korupsi, ada penguapan, ada sebagainya, dan mereka lagi gerah gitu. Jadi sekali lagi saya katakan tantangan tantangan yang dari Prabowo ada dua domain besar. Pertama adalah the giant of oligarch, yang kedua internal pemerintahan. Nah pemerintahan ini juga tidak hanya pusat mas, daerah pun seperti itu gitu loh. Kita tahu bahwa kita sekarang mereka lagi pada galau karena TKD-nya transfer ke daerah ini sedang bukan hanya dimonitor tapi benar
benar-benar dihitung betul. Mereka yang tidak mencapai plafon, yang tidak serapannya tidak maksimal, ya ditarik. Kemudian bicara tadi ketika programnya nggak tepat, tambah lagi dikurangi kata saya. Mereka menjerit, Mas, karena TKD menjadi sumber. Ketika hanya mengandalkan PAD, mereka memang tidak berdaya. Cukup. Gitu. Ya cukup. Tapi ketika selama ini mengandalkan TKD tadi di APBN tadi, mereka justru berfoya-foya gitu. Nah, Purbaya mencegah itu. Nah, pencegahan sekali lagi bukan untuk dirinya, tapi untuk negara dan rakyat gitu. Nah, karena itu sebuah pertanyaan besar adalah ketika Pak Purbaya dihadapi dua kekuatan besar bahkan tiga besar tadi, lalu apakah beliau akan jalan sendiri? Saya kira tidak. Artinya Pak Prabowo akan membackup sepenuhnya. Kita tahu beberapa waktu lalu Pak Purbaya mendapatkan teror dari berbagai katakanlah, tapi kemudian yang turun adalah Panglima termasuk Kopassusnya sendiri. Dan itu nggak akan lepas dari perintah Pak Prabowo. Dan sekali lagi keberhasilan Pak Purbaya dalam konteks mengimplementasikan kebijakan ekonomi adalah bisa diklaim menjadi keberhasilan Pak Prabowo. Jadi ini satu paket, Mas. Nah, yang hebat adalah ketika Prabowo hadir, idealnya ada 10 atau berapa orang seperti Pak Purbaya sehingga jalannya akan terjadi speed yang luar biasa gitu, Mas. Tapi ketika Pak Purbaya saja oke, tapi yang penting di backup gitu, Mas. Karena berhadapan dengan kementerian-kementerian lain. Sekali lagi ketika bicara dengan kementerian-kementerian lain adalah sama posisinya kan. Tapi ketika Pak Purbaya memarahi atau bersikap terhadap kementerian lain, maka yang menghadapi adalah Presiden, gitu kan, sehingga ya on behalf ya. Yang penting dia tetap istiqomah. Dalam sikap jujurnya, sikap bersihnya, tidak ada preferensi politik apa dan sebagainya. Emang gue pikirin katakanlah seperti apa tadi, dia katanya dulu anak buah Luhut, memang dulu pernah anak buah Luhut, tapi itu hanya dalam konteks pekerjaan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan otoritas, emang gue pikirin dia profesional ya. Profesional, dia profesional. Artinya masa lalu adalah masa lalu yang memang dia agak tunduk, tapi ketika dapatkan otoritas ya dia kerjakan sesuai amanahnya gitu, Bang. Nah, itu. Pak Taufik, kalau bicara profesional, Bang, gimana apa nilainya, Bang? Saya bicara dari atau dengan norma-norma organisasi. Organisasi itu hukumnya gampang, ya. Sederhananya, bagaimana kualitas suatu organisasi terlihat dari kualitas hasil kerja orang-orang di organisasi tersebut. Kualitas hasil kerja orang-orang di organisasi tersebut adalah cerminan refleksi dari kualitas orang yang memimpin organisasi tersebut. Jadi kalau organisasinya brengsek, yang brengsek pimpinannya. Jadi kalau Purbaya sebagai bagian dari organisasi di bawah Presiden Prabowo, apa yang dilakukan adalah cerminan refleksi dari apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Nggak mungkin dia bikin begitu kalau dia nggak cocok, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang digajikan pegangan oleh Presiden Prabowo. Memang kenapa dulu dia anak buah Lut? Udahlah, ini urusan organisasi, Anda jangan cuma ngomong cuap-cuap begitu. Komentar saya gampang. Begini. Udahlah, lo belajar organisasi ada ilmunya. Jangan asal ngomong, jangan soal analisis kalau bukan bidang. Saya ngomong bidang yang kompetensi yang saya belajar, saya ngerjain, saya ngembangkan, saya terapkan. Jadi Kenapa dia babunya waktu berapa? Karena Prabowo yang maunya begitu. Kenapa waktu dulu anak buahnya Luhut, otaknya otak udah yang saya bilang otak level 3, intan, simptomatis ini kayak gitu. Lihatlah lebih dalam dari itu. Jadi dia Purbaya di anak buah Luti ya, tapi babunya begitu enggak kan? Tapi dia ikut ya di dalam. Nah, saya hanya melihat berapa lama lagi Luhut bisa bermain, karena saya meyakini Luhut itu korup. Berapa lama dia akan bermain? Sebab musuh nomor satu yang terbesar dari bangsa ini adalah korupsi. Kalau tidak begitu, tidak akan orang sampai membentuk komisi
KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan ada polisi, ada jaksa, ada. Betul. Ini aja udah nggak mempan, nggak cukup karena itu ada korupsi juga, maka dibentuk KPK. Nah KPK pun berusaha dicucupi untuk dibuat tidak berdaya, jadi instansi yang korup juga ini yang dilakukan. Jadi Purbaya membenahi ini karena Pak Prabowo saya tahu persis dia tidak korup, dia bersih, dia punya idealisme dan dia mau bangsa ini maju. Bukan kayak Jokowi, KKN-nya luar biasa, rumahnya yang baru di mana itu Solo, waduh. Jadi keremu gak balik bener mentalnya. Jadi jabatan itu untuk cari materi. Anaknya Kaisang, charter pesawat, keremu gak balik bahasa Jermannya, gitu kan. Jadi ya udahlah, tunggu aja. Rame di medsos. Ini Bang, saya tadi ingin Jokowi dan Prabowo. Saya pikir sekarang ada hal yang kontras. Kenapa? Dulu zaman Jokowi dibilang semua kebijakan adalah saya presiden, tapi kalau ada apa-apa tanya menterinya, begitu kan? Sekarang beda. Sekarang menterinya bergerak, ada apa? Prabowo yang backup, itu benar. Nah, jadi Prabowo nggak usah banyak ngomong, tapi dia lakukan. Itu. Bukan Jokowi ngomong itu dia nggak ngerti organisasi, belajar juga nggak, mana ada begitu. Makanya. Kalau saya mutusin boleh, itu bisa dibenarkan. Tapi kalau dapat tanya anak, itu orang nggak ngerti organisasi, ya makanya sekolahnya pun nggak jelas. Orang nggak pernah kuliah. IPK saya di bawah, hehehe, kok dia dirancang dimainkan oleh Pratikno, dia kuliah di lulusan UGM, hahaha. Eva dikendalikan Profesor Doktor Ova Emilia. Buat apa Profesor Doktor lo? Kalau di setel lo sama si Pratikno untuk nipu-nipu, Jokowi gagak pernah kuliah di UGM, ngarang segala macam. Udahlah, saya orang kampus, saya pensiunan dosen di FUI, Fakultas Ekonomi, tahu gua. Ya Ibu Eva, Anda cuma dipakai aja, Anda disandra, ada apa? Nah sekarang rame, ada kabar, saya nggak tahu. Anda bisa jadi rektor karena Pratikno yang bermain. Jadi rektor tuh apa? Ya jabatan tuh amanah, itu nggak, apalagi di kampus. Di kampus jabatan tuh apa? Kalau jabatan lu balik lagi ngajar aja biasa. Tapi kalau buat Anda jabatan suatu yang waduh hebat, ya belajar lagi lah mengenai life values dalam hidup ini. Hidup jabat itu amanah, ngerti nggak amanah itu? Bukan dicangkem. Perilaku kita menggambarkan itu. Jadi Profesor Dokter Ova Emilia, Profesor Doktor Anda ditambah 3 lapis lagi, mohon maaf, nggak ada gunanya kalau Anda di-setel dengan tanpa nilai-nilai hidup yang benar dan Anda dikendalikan oleh Pratikno. Main nama Jokowi, selesai. Dia ya jadi kuli Jokowi lah, kuliah dia. Bagus, kembali ke Purbaya. Apa closing statement Anda? Closing ya, saya kira di tengah penderitaan Indonesia selama at least 10 tahun terakhir, at least yang luar biasa destruktifnya, begitu hancur dan sebagainya, Allah sepertinya sedang memproses, memperbaiki, mengangkat bangsa Indonesia melalui hadirnya seorang Purbaya karena dipilih oleh seorang Prabowo. Suatu harapan bahwa Purbaya harus dijaga, tapi kalau Pak Prabowo lengah dan kemudian atau terpengaruh oleh hasutan-hasutan sekitarnya yang destruktif terhadap Pak Purbaya, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya, Indonesia akan semakin kelam. Dan satu lagi, kemungkinan besar seluruh rakyat Indonesia juga akan bergerak. Karena itu, just one option, Prabowo harus backup sepenuhnya kepada sosok yang namanya Pak Purbaya yang sedang bergerak bersama untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, dan semoga ini menjadi menginfiltrasi, mempengaruhi kinerja kabinet-kabinet yang lain. Mungkin Taufik, silakan harapan Anda apa? Ya simple aja, di organisasi kan hukumnya simple. Apa yang dilakukan Prabowo itu sejalan dengan apa yang diinginkan lakukan Purbaya, sejalan dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Dia nggak mungkin nyelonong kalau nggak sejalan dengan Pak Prabowo, itu hukum organisasi kok. Sama juga, kenapa dia bunyi? Karena nyambung dengan Pak Prabowo ingin begitu. Kalau Jokowi nggak akan bunyi Purbaya seperti itu. Itu hukum organisasi. Anda belajar organisasi akan tahu itu. Kenapa Pak Prabowo diam aja? Karena apa yang dilihat itu sesuai dengan maunya dia. Nah,
karena dia bertanggung jawab ke Pak Prabowo, maka kalau dia dihajar di kanan silakan tanya Pak Prabowo. Sebab yang mengkoreksi bukan lu pada tuh, yang cangkem-cangkem kagak jelas itu. Udah lah, belajar organisasi sedikit aja lah supaya ngerti ya. Rule of the game-nya, norma-normanya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Taufik, Bang Agus. Jadi kita sekali lagi WeWatch terus berusaha untuk memberikan masukan dan memonitor situasi negara yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, namun mudah-mudahan dengan adanya Purbaya ini akan segera pulih dan sehat kembali. Oh ya, satu lagi yang perlu kita beri catatan, pemberantasan korupsi. Saya nangkep jelas pesannya adalah langkah upaya besar yang akan menjadi atau sasaran besar dari Pak Prabowo untuk membereskan negara ini. Sumber emasnya kalau dia akan benerin korupsi, lihat ya nanti. Tunggu aja. Coba lihat nanti. Prabowo udah mulai dalam tanda petik meminta Purbaya berbunyi seperti itu. Sasaran akhirnya adalah berantas korupsi. Lihat nanti, saya yakin KPK akan jadi berfungsi sebagaimana seharusnya dan korupsi mulai dibenahin. Kejaksaannya bisa ngembaliin membawa uang 31,1 triliun, itu masih banyak lagi yang lain. Jadi ini uang apakah ini? Yang menarik, saya kaget. Ada deposito diem-diem, masanya Sri Mulyani atau siapa gitu ya, atau daerah-daerah deposito yang diem-diem dilakukan oleh pejabat-pejabat pakai uang negara yang bunganya kemana itu nggak dilaporkan. Nah, Purbaya membongkar itu dan uang harus beredar di masyarakat. Itu aja lah. Jadi ya apa yang dilakukan Pak Purbaya itulah yang diinginkan Pak Prabowo. Baik Bang, terima kasih Bang Taufik, terima kasih Bang Agus. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. WeWatch selalu ada di hati kita semua dan kita terus memonitor negara kita dan meningkatkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Veritas, Probabilitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.